Tebasan pedang angin, seru seorang anak kecil berusia 8 tahun, memberi semangat pada dirinya sendiri di tengah latihan seni pedang. Saat ini, dia berlatih di hutan bambu mini yang terletak di belakang sekte Wudang. Anak kecil itu bernama Rongguo. Hutan bambu mini tersebut merupakan bagian dari wilayah sekte Wudang, salah satu sekte terkuat di kerajaan Yuchen. Sejak pagi tadi, Rongguo telah asyik berlatih teknik pedang yang dikenal sebagai 9 langkah pedang angin. Teknik dasar yang harus dikuasai oleh semua murid di sekte Wudang. Namun, kondisi fisik Rongguo sangat menyedihkan. Sejak kecil, ia tidak pernah memiliki kekuatan dalam tubuhnya. Rongguo lahir tanpa inti mutiara, sumber penghimpun energi di pusat tubuh manusia yang dibutuhkan bagi siapapun yang ingin menekuni jalur kultivasi dan bela diri. Tanpa inti mutiara, meskipun dia berlatih pedang 1000 tahun sekalipun, semua gerakan itu hanya akan terlihat indah, tapi tidak berdaya. Rongguo bisa dikatakan lahir dengan cacat bawaan, dan berbakat menjadi manusia biasa seumur hidupnya. Saat ini, matahari telah berada di atas kepala. Keringat telah membasahi tubuh Rongguo, namun dia belum menghentikan latihannya. Aku harus terus berusaha. Meskipun tidak memiliki hawa murni, setidaknya berlatih pedang seperti ini akan memberikan manfaat kelak. Pikir Rongguo dengan tekad yang kuat. Tiba-tiba, terdengar suara yang menghentikan pelatihannya. Cih! Sia-sia saja kamu berlatih pedang semacam itu. Kamu hanya akan membuang-buang waktu dengan mengayunkan pedang, menghabiskan sumber daya sekte, sementara tubuh kamu tidak menghasilkan hawa murni. Gerakanmu indah, tapi tidak bermakna. Rongguo terkejut. Dia tidak ingin menoleh ke belakang untuk mencari tahu siapa yang berbicara. Tanpa perlu melihat, dia tahu itu pasti suara Yan Wei. Yan Wei adalah anak tunggal dari wakil pemimpin sekte Wudang, lebih tua dari Rongguo. Meski berusia 11 tahun, dia senang mengganggu Rongguo. Selain perlakuan kasar dan ejekan yang pernah dialamatkan padanya, Rongguo juga telah beberapa kali dipukuli oleh Yan Wei hingga babak belur. Semuanya karena ketidakmampuannya mengumpulkan hawa murni saat berlatih seni bela diri, masih terus mengayunkan pedangnya dalam gerakan indah. Rongguo berpura-pura tidak peduli. Hei, Rongguo. Apa kamu tuli? Aku sudah memanggilmu beberapa kali, tapi kamu pura-pura tak mendengarkan, teriak Yan Wei dengan nada marah. Saat ini, Yan Wei duduk di atas batu-batu cadas, yang banyak di bagian belakang sekte. Sekte Wudang adalah sekte yang berlokasi di Gunung Wudang, yakni pegunungan di sisi barat kerajaan Yuchen. Melihat Rongguo yang tidak peduli, tetap berlatih pedang di bawah sana, seorang gadis bernama Tang Wuxie, 8 tahun, memanas-manas Yan Wei. Baiklah, kakak Wei, kenapa kamu tidak memukulnya? Rongguo ini sungguh tidak punya rasa malu, masih saja berkeras berani berlatih pedang, padahal tidak memiliki inti mutiara. Semua sumber daya sekte hanya sia-sia di tangannya. Pada saat itu, Yan Wei telah melompat dari batu yang ia duduki. Sekarang berada kira-kira 10 langkah dari tempat Rongguo berlatih pedang. Suara desingan pedang kayu masih terdengar. Ketika itu Rongguo terus mengayunkan pedang kayunya. Baiklah, mari kita pukul dia seperti biasa. Suara seorang anak kecil lainnya bergabung, mengikuti keramaian. Dia bernama Huoxi, usianya 10 tahun, Yan Wei, Tang Wuxie, dan Huoxi ini adalah 3 sekawan. Mereka sangat suka membuli Rongguo. Ketika Rongguo terus asyik berlatih pedang, tiba-tiba terdengar siulan, disusul serangan tinju yang dilancarkan Yan Wei. Bodoh. Masih berkeras berlatih bela diri. Hari ini aku akan mematahkan tanganmu. Yan Wei tampak melompat indah dalam gerakan meringankan tubuh sesuai teknik burung walet menyambar. Tangannya membentuk tinju yang disebut tinju petir. Meski masih muda, tinju yang dilatih Yan Wei sudah mampu menghancurkan batu, seukuran anak kambing. Rasakan hantaman. Teriak Tang Wuxie tanpa rasa kasihan, ketika melihat tubuh Yan Wei berkelebat dengan suara tinju seperti air mengalir. Dia pasti mati, setidaknya akan cacat seumur hidup. Desis Huoxin dengan mata berbinar. Entah mengapa, kelompok 3 anak ini sangat membenci Rongguo. Padahal, Rongguo tidak pernah berbuat kesalahan terhadap mereka. Keinginan untuk menindas yang lemah, yang merasuk di jiwa anak-anak itu. Hal ini mungkin dipengaruhi prinsip di kerajaan Yuchuan, tetaplah menjadi kuat dan perkasa, karena yang kuat akan menindas yang lemah. Saat 4 pasang mata menunggu-nunggu Rongguo terpelanting terkena hantaman tinju petir Yan Wei, tiba-tiba saja sesuatu yang aneh terjadi, dengan gerakan yang lincah dan sangat gesit, Rongguo memutar pedang kayu di tangannya. Bunyi pedang terdengar berdecit, seolah-olah memiliki kekuatan hawa murni. Ini. Bagaimana bisa terjadi? Bukankah dia tidak bisa menghimpun hawa murni? Teriak Tang Wuxie dan Huoxi bersamaan, namun, yang menarik terjadi pada Yan Wei, ketika ujung pedang Rongguo berputar. Dengan ajaib seperti gaya seorang yang sangat ahli dalam bermain pedang, Rongguo menggeser arah mata pedang kayu. Tiba-tiba gerakan pedang terkunci di dada Yan Wei. Celaka! Bagaimana bisa dia setangkas ini?
Yan Wei mengeluh pelan, tinju dan pedang adalah dua teknik yang berbeda, tinju mengandalkan jarak pendek, sementara pedang dari jarak lebih jauh. Tentu saja sebelum tinju petir itu menghantam Rongkuo, ujung pedang kayu telah lebih dahulu menusuk ke dada Yan Wei. Boom, Yan Wei terdorong mundur. Ia lalu jatuh bergulingan karena kehilangan keseimbangan. Tang Wuxie dan Huo Xi terbelalak tidak percaya. Mungkinkah Rongkuo ini memiliki kecepatan gerak seperti ahli pedang, yang sudah berlatih puluhan tahun?